pasar kerja di Indonesia tengah jadi sorotan. Salah satunya adalah sulitnya mencari pekerjaan di tengah berbagai masalah sektor ketenagakerjaan di tanah air. Susahnya cari kerja tak cuma dihadapi mereka yang sudah berpengalaman, tapi juga para lulusan baru atau fresh graduate yang baru saja menapaki langkah pertama dalam karir mereka. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025, angka pengangguran di Indonesia bahkan mencapai 7,28 juta orang, membuat persaingan di pasar kerja Indonesia jadi semakin ketat. Kami pun berbincang dengan Sherla Rusli, career expert dari LinkedIn, tentang apa saja yang harus dilakukan oleh para lulusan baru dalam menghadapi berbagai tantangan di pasar kerja Indonesia. Sebenarnya tren mencari kerja saat ini, mungkin buat Mbak Sherla, sebenarnya apa sih tantangan terbesar untuk fresh graduate sekarang, terutama dalam memulai karir? Mungkin itu dulu sih. Saat ini memang topik pasar tenaga kerja sangat hot lah. Dan memang saat ini fresh graduates tuh kayak lagi masuk ke pasar tenaga kerja yang cukup unik ya. Di satu sisi memang job market itu kompetitif sekali. Dan di sisi lain tuh sedang terjadi banyak perubahan-perubahan, terutama yang sering kita dengar belakangan ini, perubahan teknologi ya, terutama dengan kehadiran AI. Jadi kalau kita lihat dari data LinkedIn sih, 70% dari skills yang digunakan saat ini di sebagian besar pekerjaan akan berubah nih. Karena dengan kehadiran AI ini sebagai suatu katalis, dan juga di Indonesia memang 43% dari para pencari kerja memang sedang melamar ke lebih banyak pekerjaan, tapi mereka merasa kok mendapatkan tanggapannya malah semakin sedikit gitu loh. Jadi memang saat ini pasar kerjanya penuh tantangan dan sedang terjadi banyak perubahan. Tapi kalau kita lihat dari sejarah-sejarah ini, dengan adanya disruption atau perubahan yang besar, akan juga ada peluang ya. Jadi bukan semuanya kayak negative news, tapi akan ada peluang yang bisa didapatkan oleh seorang fresh graduates. Jadi apa sih maksudnya peluang ini? Jadi kalau kita lihat, sebenarnya kalau kita lihat nih Mas, 10% dari pekerja profesional saat ini tuh memegang peran pekerjaan yang bahkan tidak eksis di tahun 2000. Jadi memang dunia kerja itu memang sudah terus berubah, dan untuk para fresh graduates yang memiliki growth mindset ya, yang bisa mengikut dengan perubahan-perubahan saat ini, dengan yang bisa terus belajar keterampilan baru, contohnya communication atau adaptability, akan unggul di pasar kerja saat ini. Dan tentunya kalau untuk fresh grads, setelah belajar jangan lupa juga untuk bisa diartikulasi, bisa dijelaskan, dan LinkedIn memang salah satu platform yang sangat baik untuk para fresh graduates bisa menunjukkan, bisa men-showcase skill-skills apa sih yang mereka miliki. Dengan banyaknya fresh graduate untuk saat ini nih, kan tadi dibilang banyak pekerjaan-pekerjaan nih yang belum ada nih, belum eksis, mungkin 10 tahun yang lalu tuh belum eksis. Sementara kita tahu sekarang kalau belum lulus tapi juga belum punya pengalaman kerja, apa yang sebaiknya diperlihatkan dulu, terutama di profil LinkedIn? Sebenarnya kabar baiknya sih ya, sekarang tuh banyak perusahaan-perusahaan yang waktu mereka hiring beralih ke skills based hiring. Apa nih maksudnya skills based hiring? Jadi mungkin rekruter akan memprioritaskan skill seseorang ya, kapabilitas seseorang dibanding dengan mungkin kualifikasi tradisional yang sebelumnya lebih penting, contohnya mungkin gelar sarjana atau direct experience. Jadi dengan perubahan, dengan tren saat ini itu yang kami lihat adalah soft skills akan menjadi semakin penting. Dan sebenarnya untuk seorang fresh graduates, soft skills itu juga bisa didapatkan bahkan sebelum kita memulai kerja di perusahaan secara formal ya. Jadi soft skills ini mungkin termasuk contohnya teamwork, adaptability, atau communication. Ini kan skill-skills yang fresh graduates bisa pick up bahkan saat kuliah juga. Jadi selain itu juga ada skill seperti AI literacy ya, yang saat ini memang semakin emerging, semakin dipentingkan, dan memang semua skills ini bisa didapatkan oleh seorang fresh graduate sebelum mereka mulai bekerja. Jadi yang bisa mereka lakukan di LinkedIn adalah pertama, untuk meng-highlight skills tersebut yang sudah mereka miliki. Jadi mungkin di LinkedIn profile bisa ditulis, bisa di-showcase ya, skills apa sih yang relevan yang mungkin mereka dapatkan saat magang, ataupun dengan ikut aktivitas OSIS atau
student organizations ataupun dari project-project akademis saat kuliah yang mereka lakukan. Dan juga waktu mungkin melakukan interview kerja ya atau wawancara kerja, bisa diberikan juga nih contoh konkret mengenai skills tersebut. Tapi kalau kita lihat dari fenomena sulitnya cari kerja di Indonesia, itu dari LinkedIn tuh sebenarnya melihatnya seperti apa sih? Emang apakah benar tuh sekarang baik Indonesia maupun global tuh mencari kerja itu sesulit itu? Atau sebenarnya peluangnya itu sebenarnya ada, hanya banyak orang yang tidak tahu nih bahwa sebenarnya lapangan kerja itu banyak. Jadi kalau memang kami lihat, dan bukan cuma di Indonesia saja ya, di seluruh Asia Pasifik misalnya gitu, kami juga melihat memang pasar kerja itu semakin kompetitif sih Mas. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri, mungkin salah satu contoh yang bisa kami berikan ya tentang kompetitifnya pasar kerja itu dalam waktu di antara bulan Maret 2024 dan Maret 2025, job postings per applicant di Indonesia itu menurun sebanyak 11%. Dan juga memang dari sentimen para pencari kerja juga, hampir 60% sih dari para pencari kerja merasa bahwa proses pencarian kerja sih memang sudah lebih sulit ya. Jadi, tapi kalau kami gali lebih dalam lagi itu, apa yang terjadi sebenarnya ada disconnect nih antara para pencari kerja dan recruiters. Yang dimaksud dengan disconnect ini adalah para recruitersnya merasa bahwa lamaran kerja yang mereka terima tidak sesuai dengan kualifikasi yang mereka harapkan. Jadi ada gap ya istilahnya. Dan gap ini kalau bisa dilihat dari seorang pencari kerja itu adalah bisa jadi sebuah peluang juga. Jadi seseorang yang mengerti tentang apa sih skills yang dibutuhkan untuk suatu posisi peran pekerjaan bisa unggul di tempat kerja. Terus mungkin kalau dari tips-tips saya ya dalam untuk bisa unggul nih di dunia kerja saat ini. Jadi kalau lewat LinkedIn sendirilah, gimana sih supaya bisa dilirik nih sama para recruiter? Jadi pertama yang pasti di profil LinkedIn-nya perlu basics-nya sudah ada ya di sana. Apa sih yang dimaksud dengan basics? Nama pasti, profil foto ya. Profil foto sebenarnya penting sih. Terus juga about section di bagian LinkedIn dan juga bagian skills. Jadi seperti yang tadi saya bilang, skills kita yang sudah kita miliki perlu kita tunjukkan. Jadi bagian-bagian ini penting sekali untuk sudah ada di profil LinkedIn kita. Dan juga tentunya mungkin kalau kita ada pengalaman kerja atau aktivitas apa yang relevan sebagai experience juga perlu ditulis. Terus yang kedua, mungkin supaya recruiter semakin bisa ngeliat tuh, kita harus menulis headline yang kuat nih. Jadi headline itu satu baris pendek yang ada di bawah nama kita di profil LinkedIn. Jadi ini salah satu tempat yang recruiter pertama kali akan ngelihat saat buka profil LinkedIn kita. Jadi pastikan headline kita itu berisi dengan mungkin peran pekerjaan ataupun skills kita ataupun mungkin interest kita. Jadi pastikan informasi ini ada di sana supaya recruiter waktu melihat langsung tahu. Dan tentunya jangan stop dengan bikin profil sudah selesai gitu. Tetap aktif ya di LinkedIn. Jadi LinkedIn-nya dipakai. Pastikan profil LinkedIn kita selalu dinamis. Jadi maksudnya apa? Kita mungkin bisa sharing update nih. Waktu mungkin kita ada proyek baru atau mungkin ada pelajaran baru, kita bisa sharing-sharing dikit lah di LinkedIn. Dan juga mungkin komentar-komentar di postingan-postingan orang yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya recruiter ngelihat profil LinkedIn kita aktif, kita akan lebih terlihat sebagai seorang yang memiliki growth mindset. Dan juga untuk mengadres yang tadi saya bilang ada gap ya antara apa yang diinginkan recruiter dengan apa yang job applicant submit ke lamaran kerja itu, di LinkedIn juga ada nama fiturnya job match. Oke, tadi menarik sih Mbak soal bagaimana untuk membangun profil LinkedIn kita supaya lebih dilihat terutama oleh para rekrut. Kalau sekarang aku lihat ini di LinkedIn itu kan orang mulai membangun personal branding mereka lah sebagai seorang profesional, berbeda dengan beberapa medsos lain yang mungkin ada yang di satu sisi ada yang untuk marah-marah, di satu sisi ada yang untuk bikin konten.
Tapi di satu sisi juga kalau kita lihat dari LinkedIn itu orang lebih banyak membangun istilahnya mereka seorang content writer, mereka membangun personal brandingnya sebagai professional content writer, lalu ada juga yang jurnalis dan sebagainya, PR expert. Kalau dari Mbak Sela sendiri melihatnya itu sejauh mana sih pengaruh personal branding dalam dalam chance kita, kesempatan kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Terus dari mana gitu kita bisa mulai membangun personal branding istilah yang unik lah dari diri kita di LinkedIn. Sip Mas, I'm glad you mentioned that juga ya. Berarti Mas juga sudah notice di LinkedIn feed Mas juga banyak sekali ya orang-orang yang sudah membangun personal branding juga di Indonesia. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama, tadi pertanyaannya apa lagi Mas? Gimana? Apa pengaruhnya ya personal branding dalam? Iya pengaruh personal branding. Jadi sebenarnya mengaruh banget sebenarnya yang seperti yang saya bilang tadi, kalau profil LinkedIn kita dinamis artinya aktif, itu akan menunjukkan ke recruiter ataupun mungkin calon klien kita, jadi recruiter lah terutama, bahwa kita seseorang yang aktif, dan tentunya membangun personal brandingnya juga harus sesuai dengan mungkin karir yang ingin kita tujukan. Jadi kalau misalnya, jadi kita bisa treat postingan-postingan itu sebagai our ever growing portfolio. Jadi portfolio kita nggak cuma tok yang ditulis di profil bagian experience saja, tapi dengan kita sharing lebih banyak mungkin berbagai proyek yang sudah kita pimpin atau ikut sertakan. Recruiter kalau masuk profil kita ngelihat dong, oh orang ini bukan cuma ngomong doang nih di resumenya, kalau misalnya punya skill sebagai jurnalis atau sebagai marketing. Memang fresh graduates ini atau pekerja ini terus terlibat aktif dalam aktivitas ini, terus membangun skills-nya. Jadi itu sebuah kesan ya yang kita berikan kepada recruiter agar mereka juga tahu apa sih sebenarnya aktivitas-aktivitas kita dan skills-skills apa yang kita miliki gitu Mas. Dan juga mungkin kalau kita bayangkan ya sebagai recruiter masuk ke profil LinkedIn terus ngelihat satu orang kagak ada postingan sama sekali, satu lagi lebih aktif, kita kan akan lebih tertarik ya untuk untuk menggali lebih lanjut tentang profil pekerja ini dibandingkan seorang yang tidak punya postingan sama sekali. Terus tadi Mas ada pertanyaan keduanya, boleh diulang lagi Mas? Yang soal ini Pak, apa yang harus dilakukan terutama seseorang untuk membangun personal branding mereka agar istilahnya biar lebih khas, biar lebih unik, biar lebih berbeda nih dari orang lain, dimana itu kan juga akan berpengaruh tadi terhadap orang yang. Betul. Oke, jadi kalau untuk dalam membangun personal branding itu kunci utamanya postingan-postingan kita itu pertama harus autentik dan juga didasarkan dari pengalaman kita sendiri. Jadi mengapa ini? Karena kalau kita sharingnya dengan otentik, orang-orang juga pasti merasa lah dibandingkan kalau kita cuma copy paste copas dari tulisan orang lain ya. Jadi setiap pengalaman kita itu berarti. Dan dengan membagikannya di LinkedIn, kita juga bisa membagikan perspektif unik kita. Jadi dengan menambah perspektif unik kita itu kan suatu brand kita sendiri ya. Jadi mungkin seorang melewati pekerjaan atau proyek yang sama, tapi pelajaran-pelajaran yang didapatkan itu mungkin berbeda. Dan kalau kita sharing something yang unik dari kita sendiri, itu akan bisa mengkontribusi untuk membangun personal branding kita. Itu pertama. Jadi gunakan experience sendiri, bagikan perspektif unik sendiri. Terus kedua, kalau misalnya ragu-ragu nih, masih awal, gimana sih cara mulai ngeposting? Sebenarnya bisa mulai dengan komen-komen dulu nih dari postingan-postingan yang mungkin menarik. Jadi kalau misalnya Mas Dio tertarik tentang bidang karir atau mungkin seseorang yang tertarik dengan bidang marketing gitu ya, bisa ngelihat nih kalau ada postingan-postingan marketing yang menarik, bisa engage di sana. Dari sana mulai ikut serta dengan percakapan, bangun koneksi dengan koneksi kita semakin luas, itu kita bisa kita semakin tahu lah sebenarnya apa sih yang ingin didengar orang-orang gitu. Dan ketiga, di LinkedIn itu kan sebenarnya banyak format-formatnya ya. Jadi mungkin kalau orang mikir kadang-kadang cuma mesti nulis teks aja gitu.
sebenarnya kita juga bisa mengeksplor nih, mungkin format video lebih cocok sama kita, atau mungkin untuk suatu postingan poll itu lebih cocok. Jadi dengan kita sering mengeksplor dan kita ngelihat analytics-nya, kita juga bisa tahu lebih banyak tentang apa sih yang working dengan audiens kita, apa sih yang ingin didengarkan oleh audiens kita gitu. Jadi never too late, never too early untuk memulai membangun personal branding ya. Jadi take it one step at a time aja, dicoba dulu. Lihat topik apa yang kita sendiri tertarik untuk terus ngomongin, terus kita coba-coba formatnya dan kita lihat lagi apa tanggapan-tanggapan dari network kita gitu.